Vincent, Mas Dede. Halo, Lur, ketemu lagi di channel baru ya. Saya ingin menyapa semuanya, teman-teman yang ada di YouTube channel. Kita ada di channel Mo Journey. Jadi Mo Journey ini bercerita orang-orang yang mau melakukan perjalanan. Mo itu adalah bahasa slang dari kata-kata mau, ya, journey itu perjalanan. Jadi ada banyak perjalanan yang akan kita sampaikan di channel YouTube. Kali ini saya ingin mengajak teman-teman melaku-melaku ya, bahasa Jawa dari jalan-jalan itu ke Kota Batu. Teman-teman, ada satu aspek, saya nggak tahu sampean senang atau enggak, itu menjadi rangkaian dari sebuah trip, namanya oleh-oleh. Dan saya nggak sendirian, hari ini saya sama dengan salah satu sahabat karib saya. Kita lama di dunia radio ya Mas ya? Ya, betul sekali. Saya dulu di Mas FM, Malang, kemudian Mas Didi di Tidar Sakti. Tidar Sakti. Kalau suaranya kelihatan beliau ini sangat announcer ya, saya ini orang begadakan. Nah, bicara banyak tentang oleh-oleh ini Mas Didi. Iya. Ya. Kenapa saya ada di buah tangan kali ini? Saya tidak akan membicarakan tentang buah tangannya ya. Karena kalau buah tangan itu di sini terlalu banyak sekali. Tapi kita ngomongin soal oleh-oleh Mas. Kenapa orang-orang kalau misalkan jalan-jalan itu kok mesti harus bawa oleh-oleh? Kok harus bawa buah tangan? Itu alasannya apa Mas? Boleh diceritakan nggak Mas? Kalau Ya. Oke, sahabat Mo Journey dimanapun berada, sekali lagi sukses ini untuk channel yang baru ini ya. Ini baru hari ini kita launching. Oke, dan selamat datang. Ini kebetulan kita lagi ada di lantai 2 pusat oleh-oleh buah tangan yang ada di Kota Batu, gitu ya. Kebetulan yang di lantai 2 ini sedang di lantai yang memang khusus menyediakan souvenir, handicraft seperti itu. Jadi memang backgroundnya seperti ini. Iya. Kalau tadi ditanyakan kenapa oleh-oleh itu selalu harus ada gitu ya. Nah, kadang oleh-oleh itu menjadi satu bukti bahwa kita sudah datang ke satu tempat. Nah, jadi kita juga sering mendengar ada istilah belum ke Malang kalau belum datang ke oleh-oleh buah tangan. Belum ke Malang kalau belum membawa oleh-oleh gitu ya. Ya, apapun oleh-olehnya mungkin seperti itu. Nah, makanya salah satunya buah tangan pusat oleh-oleh ini juga hadir di Kota Batu yang kurang lebih sudah berjalan hampir 2 tahun. Kita menyediakan itu. Mas, bukanya kapan ini Mas? Kita kan belum tahu ini. Buah tangan bukanya kapan? Jadi back to history. Jadi pusat oleh-oleh buah tangan ini dulu kita awal trial buka mulai tanggal 28 Mei. 28 Mei 2022. Kok langsung ketemu kata-kata buah tangan gitu, ada wangsit atau apa gitu? Enggak juga sih. Sebenarnya waktu itu dari owner sendiri ada beberapa calon nama begitu ya. Sama kayak bayi berarti ya? Iya betul. Nyiapin calon nama, kira-kira mau dikasih nama apa ini. Tapi ternyata kita lagi kembali ke masalah ini ya. Istilahnya orang kan sekarang habitnya itu mencari satu tempat itu kan by Google gitu ya. Nah, begitu kalau kita namakan apa begitu, itu mungkin agak susah nyarinya. Harapannya begitu mereka klik buah tangan kan, oleh-oleh kan mungkin persamaannya mungkin bahasanya. Nah, akhirnya wah ini kayaknya pakai buah tangan aja deh. Jadi buah tangan ya langsung ketemunya ya tempat ini. Lebih ini ya, secara hashtag banyak juga ya Mas ya? Ya, mungkin dimaksudkan juga ke sana supaya untuk mencari oleh-oleh khas Batu atau buah tangan khas Batu itu ya ketemunya ya di buah tangan ini. Mungkin untuk mempercepat pencarian karena mungkin Google itu sudah jadi habit orang untuk sosial media ya. Sosial media. Wah, ini gara-gara Gen Z ini. Teman-teman, sebelum kita lanjut, kalau misalkan teman-teman nggak suka dengan channel ini ya, tolong untuk like ya. Oh gitu. Jadi kalau nggak suka harus like. Oh iya. Tapi kalau suka. Kalau suka harus subscribe. Oh gitu. Jadi kalau nggak suka harus like, tapi kalau suka harus subscribe. Ya. Boleh, mantap. Terus notifikasinya jangan dinyalakan ketika nggak perlu, karena nanti kan ada banyak sekali video-video baru dari kita. Nah Mas, ngomong soal oleh-oleh Mas, sebenarnya kalau khasnya di Batu itu apa sih Mas? Dan dijual di sini itu apa sih Mas? Ya. Supaya nanti teman-teman kalau ke buah tangan itu sudah, oh aku kalau nyari ini harus ke buah tangan ini gitu loh. Gimana Mas? Ya, yang pasti kalau secara umum oleh-oleh di Kota Batu itu masih banyak orang yang mencari keripik-keripik gitu ya. Jadi kalau misalkan kita lihat ini the best seller di buah tangan itu yang nomor 1 masih keripik-keripik. Nah, keripik apa ini? Nah, karena Kota Batu ini adalah kota penghasil buah apel,
Jadi yang paling pertama biasa orang cari ke sini adalah keripik apel pastinya. Kemudian ditambah lagi dengan turunan olahan apel lainnya seperti dodol apel, jenang apel. Terus kemudian yang biasa juga orang cari, apalagi mereka ini yang kelas apa istilahnya menengah ke atas tuh biasa mencari cuka apel. Ini kebutuhan mereka untuk apa namanya kesehatan ya. Mereka yang mulai mikir atau mencari oleh-oleh yang juga ada khasiatnya atau manfaatnya buat kesehatan. Kalau cuka apel Mas aku tanya Mas, itu bener nggak ada alkoholnya itu katanya? Ya, yang pasti kalau cuka apel itu produk yang dihasilkan dari fermentasi, fermentasi buah apel. Ya, jadi memang dan itu asam sekali dan saya belum ngitung sebenarnya belum pernah ngitung ya kadar alkoholnya berapa. Tapi informasinya memang ada. Nah, peruntukannya untuk apa, Mas? Ya, kalau dari informasi yang saya dapat, cuka apel ini salah satunya adalah untuk menetralkan tensi. Jadi misalkan tensinya yang mungkin kurang itu bisa diangkat atau yang mungkin kelebihan juga dikurangi. Nah, lucunya walaupun apa namanya cuka apel ini sifatnya kan asam banget ya, tapi ini katanya ini juga tetap aman buat asam lambung. Tetap aman buat asam lambung. Nah, Lur, untuk sampean-sampean yang ada di channel Mojur ini, kita sedikit flashback ya, Mas. Boleh. Apel Malang itu dalam beberapa catatan buku yang sudah saya baca, itu awalnya bukan dari Kota Malang. Nah, yang menarik ada salah satu kue itu juga sebenarnya bukan dari Malang dan Batu, tapi sekarang menjadi salah satu kudapan. Dulu awalnya di Malang itu di Toko Un. Kalau teman-teman tahu Gajah Kayak Tangan itu, depan itu ada kudapan yang dulu viral sampai es krimnya yang terkenal. Padahal makanan itu dulu dijual di situ. Namanya strudel, Mas. Strudel. Nah, di sini ada nggak Mas strudel apel? Ada strudel apel dan ada strudel apel dan kebetulan diproduksinya juga tidak jauh dari oleh-oleh buat tangan ini. Sepelemparan Batu ya? Nggak sampai 1 kilo dari pusat oleh-oleh buat tangan. Produksinya dekat dengan sini. Kenapa Mas kok jadi produk andalan buat tangan? Ya, mungkin yang pasti setiap orang yang datang itu macam-macam ya. Ada yang anak muda, ada yang orang dewasa seperti itu. Nah, kalau yang anak muda pasti yang dicari jajanan kekinian. Nah, strudel sendiri kan sebenarnya makanan Eropa. Benar. Makanan Eropa. Nah, tapi dan toppingnya waktu itu kan belum ada topping apel atau mungkin isiannya apel gitu. Nah, ini seperti yang pernah saya dengar informasinya bahwa ini ada orang Batu yang sengaja belajar strudel. Dia sengaja berangkat ke luar negeri untuk belajar strudel, kemudian istilahnya dimodifikasi ya. Strudel yang tadinya mungkin isinya cherry atau mungkin isinya buah-buah buah-buah tropis seperti itu. Nah, ini akhirnya coba diisi dengan apel. Nah, kemudian juga akhirnya dari situ muncullah modifikasi atau menu atau varian yang lain. Ada yang isi apel dan nangka, terus kemudian ada yang isi pisang, kemudian dicampur. Campur dengan coklat, jadi piscok gitu aslinya. Nah, tapi tetap luarnya, bungkusnya atau kulitnya itu yang konsepnya strudelnya itu. Nah, Lur, kalau sampean mau ke buat tangan, sebenarnya ancer-ancernya gampang ya, Mas. Tahu, ya ini kan kita semua udah tahu ya, Jatim Park 3. Jatim Park 3. Itu sebelum Jatim Park 3, pokoknya sebelum pom bensin gitu ya. Sebelum pom bensin itu, itu sebelah kanan Anda tengok, itu akan ada bangunan besar tulisannya buat tangan. Nah, yang menarik, dengar-dengar Mas, kalau kita mau membuat tamu nyaman, saya sendiri kan salah satu pelaku wisata ya, maksudnya sebagai tour leader, kadang-kadang jadi tour guide, kadang-kadang juga jadi runner atau apa gitu. Kadang-kadang ada tamu tuh yang pengennya belanja tapi nggak ganggu ini Mas, nggak ganggu internet tadi. Nah, kira-kira bisa nggak Mas? Misalkan aku bawa tamu ya 3 hari 2 malam full acara, oleh-olehnya itu dititipkan ke jenengan, dibelanjakan apa sesuai dengan permintaan tamu, terus nanti dikirim, itu bisa nggak Mas? Sangat bisa sekali. Kebetulan hari ini juga kami melayani ada satu rombongan yang minta disiapkan untuk hari Minggu lusa. Hari Minggu lusa kebetulan rombongannya itu karena ada pergeseran jam penerbangan. Nah, itu kan perlu dicari jalan keluarnya begitu. Si tamu tetap bisa pulang bawa oleh-oleh khas Batu Malang, tetapi tidak mengganggu atau tidak mungkin menghabiskan waktunya karena dia harus mengejar penerbangan. Nah, akhirnya dari situ mereka minta list ke kita. Kita punya beberapa list, misalkan mungkin yang sepaket sekardus mungkin
yang 200.000, 250, 300 sampai 400 seperti itu. Kita kasih pilihan, termasuk gambarnya, termasuk juga harganya. Nah, terserah mereka kepingin yang mana, itu kita siapkan. Nah, Mas, tadi kan aku masuk ya sama Mas Mojo. Mas Mojo ini pemilik channel ini. Waduh, iya. Nanti teman-teman bakal ketemu sama Mas Mojo. Nah, kita bicara banyak tadi sama Mas Mojo itu, begitu masuk itu kita langsung dapat frame gede tulisan welcome dalam banyak bahasa gitu. Dalam banyak bahasa. Nah, terus kemudian saya lihat ada beberapa lantai. Sebenarnya selain untuk belanja tuh di sini bisa buat apa aja, Mas? Ya, jadi di buah tangan ini totalnya sebenarnya kita ada 3 lantai, tapi insya Allah menuju ke 4 lantai. Pengembangan masih terus berjalan. Lantai pertama isinya tentang? Lantai pertama itu memang semuanya seputar food. Jadi oleh-oleh makanan, minuman, camilan ada di situ semuanya. Lantai 2 ini yang seperti kita di background kita ini ada handicraft ya, terus kemudian aksesoris sampai ada batik-batik di paling belakang juga ada daster Malangan seperti itu. Terus kemudian lantai 3-nya ini untuk tempat makan. Tempat makan. Bawa rombongan bisa ya? Bawa rombongan bisa dan kalau di lantai 3 ini maksimal sementara ini kita bisa menampung kapasitasnya 300 orang. Semisal teman-teman ke sini ya, ini kan kita ngomong di antara sesama sahabat journey ya, atau sesama sahabat wisata. Semisal ada teman-teman yang mungkin mau berangkat ke sini subuh gitu, bisa di welcoming nggak di sini, Mas? Bisa. Mau mandi, mau apa gitu? Bisa. Jadi kita juga ada fasilitas transit. Sementara ini ada 20, kalau totalnya ada 24 kamar mandi, tapi ada yang eksklusif yang 18. Yang 18 ini memang dibuat yang sekelas hotel lah, seperti itu, ada shower, ada apa. Sambil tapi sementara ini kita masih pakai air dingin, fasilitasnya masih terus kita tambah dan mudah-mudahan tidak lama lagi kita sudah bisa tambahkan fasilitas air panas. Kalau untuk yang pingin hangat, sebenarnya cukup diberikan senyuman ya. Biasanya kan bisa menghangatkan suasana ya. Boleh. Nah, Mas, kalau saya ini kan ada titipan pesan dari teman-teman wisatawan. Harga di sini mahal apa enggak, Mas? Ya, yang pasti untuk harga kita semuanya ini ya, kita kembali lagi kepada slogannya Buah Tangan. Slogannya Buah Tangan itu adalah pemberian terbaik. Nah, pemberian terbaik itu yang kita maksud adalah mulai dari awal barang itu masuk, itu kita juga kurasi. Kita kurasi, jadi kita kurasi kemasannya seperti apa, rasanya bagaimana, kemudian gramasinya seperti apa. Nah, dari situ berbagai macam barang masuk ya, berbagai macam barang masuk. Tapi kita tidak membatasi barang yang masuk ke sini barang yang premium aja. Memang ada barang yang premium karena memang bahan-bahannya dari bahan premium. Nah, jadi otomatis mau tidak mau memang harga itu disesuaikan. Harga itu disesuaikan. Tapi toh juga masih ada seperti keripik tempe yang harga cuma 13.000. Itu ada. Ada ya. Tergantung pilihan. Semua juga kembali kepada rasa. Bahkan ada yang istilahnya yang premium itu pun ya sampai 24.000 karena memang wah, beda banget gitu ya. Memang saya lihat seperti itu, teman-teman. Nah, yang menarik teman-teman ya, kalau saya sendiri hanya melihatnya cuma satu di sini. Yang menarik loh ya. Kalau teman-teman ke sini itu jangan melihat hanya makanan saja. Sebenarnya kalau saya lihat kan ada di belakang kita ini bahkan ada ada pernak-pernik mainan zaman kita masih kecil. Iya, betul sekali. Ada krepek, boleh ada. Saya ambilkan salah satu seperti ini, bahkan mungkin yang ada di zaman kekinian ketapel ya, ketapel. Ini di dalam beberapa cerita Nabi ini kan Daud melawan Goliat ini. Oh gitu. Ya kalau nggak salah loh ya teman-teman ya. Nah ini dulu sebenarnya kalau ini zamannya kita kan untuk ini Mas ya, untuk nyolong mangga. Nyolong mangga. Jadi kalau titis mangganya jatuh. Iya. Biasanya kan gitu Mas. Kalau ini namanya apa Mas? Kalau ini mungkin kalau sekarang apa ya? Ya ada yang ngomong ini apa kletekan atau apa gitu kan kalau orang Jawa. Bahasa sekarang. Iya kletekan atau apa gitu loh. Tapi ini sudah mulai dilupakan teman-teman. Dilupakan ya karena kan sekarang orang-orang lebih senang ini Mas, apa dudul-dudul HP itu kan. Ya, permainan permainan modern sekarang ini. Ini tradisional lah. Yang lucu teman-teman di sini tuh juga ada jaran kepang. Terus kemudian ada pistol apa, dom pistol apa kayak gitu. Itu ada itu. Jadi sebenarnya gini teman-teman, kalau sekedar cari oleh-oleh itu sebenarnya banyak ya Mas ya. Banyak. Tapi kalau ingin mencari suasana, saya ngomong suasana ya yang pertama ya, dengan sambutan kru yang ramah ya,
lalu kemudian barang-barangnya itu terjaga. Karena kalau dalam filosofi Jawa ya Mas, kita mengenal ono rego ono rupa. Ono rego ono rupa. Nah, maka teman-teman, saya tidak ingin mengajak teman-teman untuk datang kemari, tapi saya ingin teman-teman belanja kemari. Ya, nggak hanya datang, tapi belanja. Saya nggak mau mengajak Anda kemari, tapi saya ingin teman-teman datang kemari untuk memastikan bahwa semua statement dari Mas Didi dan saya ini benar adanya. Nah, yang menarik lagi teman-teman, untuk siapapun yang menonton Mojorni atau mungkin yang nge-like yang Mojorni, ya, nanti akan kita coba cari untuk mendapatkan voucher khusus dari kami. Oh gitu, boleh. Silakan yang suka, yang like, yang subscribe sebanyak-banyaknya pun juga nanti akan kita pilih siapa-siapa orang yang berhak untuk mendapatkan voucher dan mendapatkan apa ya, semacam buah tangan dari buah tangan. Boleh. Gitu Mas Didi ya. Boleh. Ini memang kita todongnya langsung supaya kita nggak ada dusta teman-teman. Iya. Nah ngomong-ngomong, nanti kalau teman-teman mau kesini bawa rombongan pun juga ada IG-nya nggak Mas? Ada. Untuk IG kita ada IG yang terpusat ya, istilahnya ini ada buah tangan grup, kemudian juga ada buah tangan Kota Batu. Oh beda Mas? Kenapa ada dua? Karena istilahnya yang buah tangan grup ini yang holdingnya, dengan harapan nanti buah tangan Kota Batu juga muncul ada buah tangan kota mana, buah tangan kota mana gitu maksudnya. Jadi secara umum informasi itu ada di buah tangan grup, tapi kita mencoba untuk mendokumentasikan grup-grup yang datang ini di buah tangan Kota Batunya. Oh, seperti itu. Tapi kalaupun jenengan mau datang ke sini teman-teman ya silakan. Kami tidak menuntut Anda untuk bawa rombongan ya. Misalkan Anda cuma mau satu keluarga ke sini, monggo. Boleh. Lalu untuk Anda yang mau bawa rombongan sampai 2 bis, monggo juga, ya kan. Dan kalau kita bicara rombongan, tentunya nanti ada treatment khusus dari Mas Didi dan teman-teman. Betul untuk sekali. Supir, untuk kru. Nah, teman-teman, karena kita juga masih baru channelnya Mas Didi, kita butuh banyak masukan dari jenengan-jenengan. Boleh ditulis di kolom komentar. Di bawah ini. Benar. Termasuk nanti Mas Mojo ini akan menambahkan link untuk WA dan sebagainya untuk perbaikan. Mungkin Mas hostnya diganti yang lebih putih. Nah, ini kan hari ini kan hostnya kayak hitam begini. Ya, jadi banyak sekali yang bisa kita discuss di Mojorni ini. Karena memang tujuan dari Mojorni ini adalah mengajak semuanya untuk mulai melangkah. Sekecil apapun itu kita mulai. Ya buat tangan ini sudah memulai teman-teman. Karena memang sampai detik ini kami masih belum menemukan, sebagai pelaku wisata, kami belum menemukan kalau dalam bahasa kami oleh-oleh premium yang memang bisa menjadi pegangan untuk dibawa oleh teman-teman. Ya, Mas Didi, saya terima kasih buat waktunya. Sama-sama, terima kasih. Pesan yang mau disampaikan ke teman-teman? Ya, yang pasti kalaupun bisa lihat informasi-informasi lain di sosial medianya Buah Tangan, seperti di Facebook juga Buah Tangan Kota Batu. Di situ ada segala macam informasi, kita memang sengaja lewatkan di sana. Terus kemudian juga silakan kalau pas lewat Batu mampir, mau lihat-lihat aja dulu nggak apa-apa, tertarik baru beli. Termasuk sebenarnya kita juga punya satu ini ya, kalau seperti untuk rombongan. Nah, supaya apalagi ini untuk rombongan yang datang dari luar negeri nih. Ini kebiasaan teman-teman yang dari travel seperti dari Malaysia, dari Singapura. Ini kita siap untuk testernya. Testernya. Jadi untuk memastikan bahwa memang benar-benar keripik ini renyah, memang benar-benar keripik apel atau keripik nangka yang dibeli ini benar-benar renyah, benar-benar enak, rasanya yang mungkin manis, seger gitu ya. Itu kita siapin tester. Ini sudah menjadi jaminan, teman-teman. Jadi secara intinya begini, semisal teman-teman nanti butuh menghubungi Mas Didi pun juga ada nomornya kan Mas di beberapa IG itu ya? Boleh, ada di situ juga sudah ada istilahnya call centernya untuk langsung bisa dengan admin, terus termasuk juga di Google ya, di Google tuh ada nomor teleponnya, bisa kalau mungkin mau dikasih follow terus kemudian dikasih bintang 5, alhamdulillah. Itu lebih baik lagi ya. Ada pun bertanya atau mungkin mau pesan seperti itu, mau pesan produknya apa, kita siap bantu untuk ngasih listnya, untuk kasih lihat listnya, harganya seperti apa, berapa gramasinya, seperti itu. Ada semuanya ya? Ada. Oke, baik teman-teman. Mas Didi sebelumnya saya ingin terima kasih dulu. Sudah menyempatkan waktu. Mas Didi sebenarnya tadi sudah mau wangsul teman-teman. Lalu kita tahan Mas, jangan dulu Mas, kita mau ngobrol-ngobrol.
Alhamdulillah masih diperkenal. Ya, alhamdulillah. Terima kasih, mudah-mudahan nanti kita nyambung lagi ya Mas. Oke. Dengan topik-topik yang lain tentunya. Siap. Ya, kita terima kasih sampai hari ini Buah Tangan sering support untuk beberapa event kita. Nggih, matur nuwun juga Saudara Wu. Ya, teman-teman, kalau Buah Tangan ini memberikan pemberian terbaik, maka Mojorni hanya berusaha untuk mengajak diri Anda untuk mulai memberikan langkah-langkah kecil, tapi itu yang terbaik. Saya Vincent untuk Mojorni, salam satu perjalanan. Sukses Mojorni.